Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada 5 tahap, 5 tipe. Berapa tipe? 5. Sudah. 1, dengan memaafkan kesalahan itu. Sifat Allah yang memaafkan kesalahan hamba disebut al-afu. Ya. Misal subuh tadi jam berapa? Ya teh 4:35. Terus ada orang yang sholat subuhnya jam 5:34. Waktu subuh 4:35, sholat subuh 5:3. Salah tidak? Salah. Dosa tidak? Belum tentu. Kalau memang bangunnya kesiangan. Tuh. Dan memang tidak niat bangun kesiangan. Ada yang niatnya bangun kesiangan, malamnya begadang, nonton bola, menang, menangis weh, ya. Jagoan kalah, bangun kesiangan. Nah, dia bangunnya terlambat, salah karena tidak tepat waktu, tapi belum tentu dosa. Maka dimaafkan oleh Allah kesalahan itu, ditunaikanlah sholat tepat saat bangunnya. Ya. Jadi kalau Anda terlalu lelah dengan beban kehidupan, kemudian tertidur cukup dalam, ya, lalu bangun tiba-tiba jam 8, walaupun keterlaluan sebetulnya. Bangun, ingat sholat. Nah, sholatlah saat bangunnya. Jadi jam subuh Anda itu pindah saat bangunnya. Ingat ya, waktu sholat orang yang ketiduran adalah saat bangunnya. Saya pernah punya pengalaman di Libya, lagi ngisi ceramah menjelang buka, 5 menit lagi tinggal buka. Tiba-tiba jemaah angkat tangan dalam sesi pertanyaan, Ustadz, apa hukumnya orang yang puasa tapi tertinggal sholat? Saya tanya balik, contohnya gimana Pak? Tadi saya subuh bangun kesiangan, saya menilai bahwa sholat subuh saya sudah lewat. Jadi karena menyimpulkan sudah lewat waktu subuhnya, kehilangan waktu sholat. Dia tetap puasa tapi nggak sholat subuh, zuhur sholat, asar sholat, maghrib belum karena nunggu buka. Maka bagaimana statusnya, status puasanya? Maka saya jawab, Pak, sekarang ambil wudhu, sholat subuh sekarang. Ya, betul, qadanya saat itu, saat waktu ingatnya di situ sholatnya. Jelas? Nah, itu salah tapi belum tentu mengandung dosa karena ketidaktahuan. Karena lupa jadi salah. Kan lupa itu suka menyebabkan orang tidak ingat kan? Nah, ketika orang tidak ingat berpotensi salah. Kan sering saya bilang, orang kalau korupsi itu bukan tidak sadar kalau korupsi itu salah. Cuman saat korupsi tidak ingat kalau korupsi itu salah. Itu, Bu. Hah? Ini kalau tertukar sendal pulang dari sini, ada ngambil sendal punya orang lain, bukan tidak tahu itu teh punya orang, cuman tidak ingat saat dipakai itu punya orang. Nah, lupa itu nasya, salah itu akhta'a. Saya lupa, nasitu, saya salah, akhta'tu. Kita lupa, nasina, kita salah, akhta'na. Rabbana la tu'akhidna in nasina au. Nah, gitu. Ya Allah, kalau kami lupa dan dengan lupa itu salah, mohon jangan hukum. Kata Allah, saya maha pemaaf, saya maafkan kalau kamu memang sadar itu salah. Karena itu jawaban pertamanya wa'fu anna. Al-afu. Subuh 4:35, sholat 5:34. Terlambat karena sengaja, bukan karena tertidur. Nonton, aktivitas begadang,
tidak ada perlunya. Udahlah sampai situ aja gitu ya. Tiba-tiba terlambat, salah, dosa tidak? Iya, karena sengaja berpotensi menunda waktu sholat. Nah itu ada kesalahan. Kesalahannya disebut apa? Dzambun. Bisa tulis supaya lebih terlihat. Tadi khotoun, yang ini dzambun. Kapan-kapan nanti saya mungkin rilis video pengajaran untuk spelling huruf hijaiyah itu di 17 tempat. Itu diantara manfaatnya, itu bisa mengeluarkan semua potensi suara dalam tubuh, bukan hanya untuk baca Al-Quran. Jadi kalau kita bisa mengeksplorasi itu belajar bahasa apapun bisa cepat untuk kita kuasai, karena semua sumber suara keluar. Misal yang dari sini a, ha itu di sini. Ketika ke sini ha, ketika ke sini kho, kan? Sampai da itu da di sini da. Sampai ketemu ba, gampang, matiin aja hurufnya. Ab, ad. Nah itu sumber suaranya. As, az, ab. Ya, harokatnya cuma 3. Namanya ayu. Kalau enggak a, i atau u. Ab. Kasihkan a, ba, kan? Ciluk. Nah, kan? Dikebawahin bi, dibesarin u. Nah ini pakai za, dzambun. Dzambun itu, maaf, salah yang mengandung unsur dosa. Sengaja menunda sholat, terlambat, dzambun. Allah tidak ingin hambanya pulang ke akhirat bawa dosa. Maka diturunkanlah sifat yang kedua, namanya ghafir. Apa namanya? Ghafir. Ada surah ke-40, surah Ghafir. Lihat ayat ketiga. Ghafiriz dzambi. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ini ghafir. Ini al-afu. Sudah terlambat, ngajak orang lain terlambat. Yuk nonton dulu, udah sholat nomor 2, nonton nomor 1. Maka berubah namanya dari dzambun jadi dzunubun. Jamak. Dzambun, dzunubun. Sudah mencela, merasa paling hebat, merasa paling bagus, terakumulasilah dzunubun. Maka muncul sifat Allah yang ketiga untuk berpotensi menggugurkan itu. Namanya Ghaffarun. Ghaffar. Apa namanya? Di dalam surat apa? Surat Nuh ayat berapa? Ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa menggunakan ghaffara tidak ghafira? Karena umatnya Nabi Nuh sudah terakumulasi kesalahannya. Sudah mengancam Nabi Nuh, sudah nuduh Nabi Nuh, menjelek-jelekan Nabi Nuh, ngusir Nabi Nuh, menantang azab. Maka diturunkanlah kalimatnya bukan ghafir tapi ghaffar. Sudah terlambat sholatnya, ngajak orang lain gak ke masjid, mencela orang yang ke masjid. Ayo atuh orang nonton heula, sholat sholat nomor 2 tuh. Isin aku itu ke masjid, ada eta mah soleh wungkul. Paham? Ya? Maka yang keempat ini ditambah ada zalimnya. Namanya dzunubun ma'adzulmi. Dzunubun ma'adzulmi. Dzunub dan zalim. Apa dalilnya? Contoh Quran surah 2 Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 114 misalnya. Wa man azlamu zalim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Paham? Tidak.
Siapakah kata Allah? Nih nanya sama kita. Pertanyaan ini nggak usah dijawab karena Allah sudah maha tahu. Namanya pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu pertanyaan yang diajukan untuk menggugah kita supaya mikir, bukan supaya jawab. Seperti khatib Jumat nanya kepada jamaah, sudah menerangkan, dia tanya, apakah jamaah semua masih merasa beriman? Jangan dijawab, masih. Nah, ini masalah. Saya pernah khutbah Jumat tuh, satu daerah di desa, ya kan? Bukankah bapak ini semuanya beriman kepada Allah? Betul. Itu pertanyaan retorik. Allah nanya kepada kita, gak usah dijawab, supaya kita mikir. Maksudnya begini, kalian ini kenapa sih sudah berbuat banyak dosa masih zalim juga? Di antara perbuatan zalim dan banyak dosa, satu, ada yang sifatnya tentang ibadah di masjid. Orang yang mencegah orang ke masjid, sengaja menjatuhkan orang supaya keluar dari masjid, memfitnah ulama supaya tidak ada di masjid. Tuh, itu namanya dosa akumulatif plus perbuatan zalim. Syirik, inna syirka la zulmun azim. Syirik masuk kategori ini nih. Syirik itu zalim. Ya. Hati-hati ya. Yang kecil yang besar sama saja. 7 dosa besar, nomor satunya syirik. Baik langsung atau menggunakan perantara. Langsung mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu syirik lisan. Silakan, saya kalau masalah akidah tegas saya. Menggunakan perantara, pakai dukun, saya langsung saja nih, saya nggak perlu minta maaf. Ya, pakai dukun, menggunakan jasa dukun, menerawang air tuh, kira-kira malaikat ngatur apa enggak nih? Gimana supaya nggak hujan? Bawa panci, bawa apa, tokotok segala rupa itu. Kita itu umat yang sudah diatur dengan syariat, doanya ada. Mau kita minta hujan berhenti, mau dipindahin, mau hujan sudah ada. Lengkap, sanadnya sahih. Minta hujan bahkan ada sholatnya istisqa. Mindahin hujan ada, dalilnya di hadis Muslim ada, caranya ada. Semua sudah diatur. Bahkan secara teknologi bisa dilakukan juga, ada rekayasanya juga ada. Nah, ketika menggunakan jasa-jasa, jasa lah gitu, ya, yang tidak diridhai dan ada dosanya, nah ini zalim perbuatannya. Tapi Allah tidak menginginkan dosa itu terbawa sampai meninggal. Itulah rahmannya Allah. Jadi Anda bayangkan Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka, dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan, sudah tidak mengakui sebagai anak. Di mana rahmatnya? Nah ini ya. Coba nanti di ujungnya indah sekali. Maka yang keempat namanya Ghafurun. Apa namanya? Ghafur. Ghafur. Pak Ghafur nggak boleh cepat marah tuh. Tapi yang kelima, syirik iya, Allah, mencuri iya, menjatuhkan iya, minum juga iya, zina pernah. Dan hebatnya begini, kalau dengar orang berbuat tindakan kriminal maksiat, dia belum mengerjakan, rasanya dia merasa belum komplit. Mana naon we? Iya. Si itu mah pernah begitu. Oh, benar gitu. Orang lagi arek lah. Nah, itu berubah yang kelima. Namanya israf. Apa namanya? Israf itu sudah berlebihan. Ada orang berlebihan dalam dosa, semua pengen dicoba. Masih mungkin diampuni gak? Halo? Halo? Allah dengan sifat rahmannya masih menurunkan ampunan pada yang demikian kalau dia mau tobat. Inilah yang kelima puncaknya. Ketika Allah ingin mengampuni dengan sifat kelima ini,
Tidak digunakan al-afu, tidak digunakan turunan dari kata ghafara, baik ghafir, ghafar ataupun ghafur. Tapi yang kelima langsung disebutkan rahmatnya. Rahmat, dengan sifat rahmannya langsung disebutkan kata rahmatnya, rahmat. Dosanya israf. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakaian nisbah. Rahmat itu punyaku, maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih, aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang kau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Dengan cara apa lagi Allah mesti ampuni? Di mana dalilnya? Quran surah ke-39. Di ayat berapa? 53. Bagaimana bunyinya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sandarkan pada Allah. Wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmat ketemu yang mutakallim. Rahmatku mencakup semuanya. Ya, di situ apa? Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa tidak langsung menggunakan rahmati? Karena kalau banyak dosa biasanya nggak kenal Allah walaupun mengaku muslim. Itu. Maka nama Allahnya dikenalkan lagi supaya kenal lagi. Ya. Contoh nih, ada orang sudah terakumulasi dosanya, profesional lah di bidang dosa, mabuk, nipu, ngerampok segala rupa kan. Terus Anda ingatkan, dia itulah orang bertakwa kepada Allah. Pasti jawabnya gini, atau mau Allah lah gitu. Jangan bawa Tuhan gitu ya. Nah, karena belum kenal Tuhan, dikenalkan lagi la taqnatu min rahmatillah. Dan hebatnya masih diaku hamba, Pak. Kul ya Muhammad, katakan ya ibadi, hei hambaku, masih diaku hamba. Coba ya, ini jangan anak Anda lah, anak umum aja. Ada ibu dan ayah, anaknya begitu durhaka, buruk terhadap citra keluarga. Di luar sudah merampok, sudah membunuh, sudah berzina, merusak nama keluarga. Tiba-tiba pulang ke rumah pengen minta maaf sama bapak dan ibu, diterima nggak? Ayo, saya tanya nih, kalau bapak ibu mau terima, pertama ketemu senyum atau kecut? Tuh. Marah atau tenang? Non siapa dia? Tuh, coba. Nah, inilah pentingnya kita ngaji begini. Ini anak datang pengen taubat, wasilahnya orang tua pengen minta maaf. Allah yang pencipta kita mengatakan, "Qul ya ibadi." Pakai kata iba, hambaku. Pakai ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Fungsinya 3 di ilmu nahwu. Nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Hei ahli maksiat, dimanapun berada, semua jangkauan. Yang telah menyimpulkan mungkin Allah nggak akan ampuni dosaku. Salah kesimpulannya, kata Allah, hambaku sini, jangan putus asa dari rahmatku. Setelah Allah berikan rahmat, teruskan ayatnya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan, kalau benar tobatmu, aku ampuni sekarang semuanya.